Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Karunia Putri dengan NIM 126-204-202-118 dari kelas Tadris Matematika 4D. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot. Akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with plot, implicit plot, fungsi, x sama dengan a titik b, y sama dengan m titik n, tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Kita masuk ke contoh praktiknya. Gambarlah grafik fungsi x plus y sama dengan 16 pada x elemen negatif 10,10 dan y elemen dari negatif 10,10. Penyelesaiannya, kita memasukkan rumus with plot titik 2 implicit plot buka kurung x maaf sebentar, akar 2 plus y akar 2 sama dengan 16, x sama dengan negatif 10 titik 10 y sama dengan negatif 10 titik 10 tutup kurung seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kita tulis soalnya biar lebih mudah. Gambarlah grafik fungsi dua dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat dipangkatkan 2 sama dengan 25 x kuadrat
Y kuadrat tutup kurung koma X sama dengan negatif 4. Oh, salah. Koma untuk X dan Y negatif 4,4. Nah, seperti ini. Kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu kita masukkan rumusnya seperti tadi, with plot 2 implicit plot 2 dikali X. Oh, salah. X pangkat 2 ditambah ditambah Y pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 25 dikali X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2 kurung koma X sama dengan titik kurung koma X sama dengan negatif 4,4 koma Y sama dengan negatif 4,4 tutup kurung. Oh iya, lupa dikasih titik 2. Sebentar. Nah, tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot, digunakan option numPoint. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Kita masukkan, soalnya sama, jadi kita copy saja biar lebih mudah. Nah, kita masukkan, kita paste. Koma num points sama dengan 1000 tutup kurung titik 2. Nah, terlihat kan perbedaannya, ini belum dilewati dan ini sudah dilewati. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi genap dan fungsi ganjil.
Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, yaitu suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Gambaran. Ini dokumen lagi. Di sini kita akan mencoba contoh yang pertama. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Kita masukkan dulu f titik 2 sama dengan x ada panah x kuadrat. F sama dengan negatif x. Negatif x. Selanjutnya kita masukkan G sama dengan x tanda panah x kuadrat. X kuadrat. Lalu kita masukkan G sama dengan negatif x. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu plot f x, f x, x tutup kurung. Nah, seperti ini. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x kurang dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Maaf untuk yang jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 ya, bukan kurang dari sama dengan. Kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh yang fungsi ganjil maksudnya. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Kita masukkan sama seperti tadi. F titik 2 sama dengan x, panah x, tadi soalnya kan x pangkat 3. F negatif x, G sama dengan x, x tanda panah, x ketiga, masukkan lagi G sama dengan negatif x. Lalu kita masukkan rumusnya tadi, plot f x, x. Hasilnya seperti ini. Tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0, dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.